Wow, kembali lagi di channel Anime Viral. Fans One Punch Man silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas selanjutan cerita One Punch Man setelah berakhirnya season 2. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man chapter 125 versi Read OPM atau Mangaku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 125 ini pertempuran Bang dan Bom melawan anjing Rover berlanjut. Di sisi lain, Saitama bersama Flashy Flash dan Monster Mata Satu pergi mencari keberadaan Raja Monster. Penasaran bagaimana detail ceritanya? Mari kita bahas. Pada awal scene kita diperlihatkan Fubuki yang terkejut dengan aksi yang ditunjukkan Bang dan Bom yang menyerang anjing Rover. Kombinasi pukulan Ryusui Gansai Ken dan Senpu Tetsuzan Ken milik Bang dan Bom membuat anjing Rover tidak berkutik. Das. Dengan cepatnya Bang dan Bom menghajar anjing Rover dari arah kiri dan kanan. Lalu serangan tersebut ditutup dengan kombinasi tendangan dan membuat anjing Rover terlempar ke belakang Fubuki. Seketika anjing Rover langsung tergeletak sampai tidak bangun. Fubuki yang melihat kejadian itu sangat terkejut dan cuma diam saja, meskipun dalam hatinya dia berteriak sangat keras. Dalam benaknya Fubuki berkata jika dia tidak menyangka kedua kakek ahli bela diri yang bersamanya itu berhasil mengalahkan anjing besar tersebut. Melihat anjing Rover yang tergeletak tidak sadarkan diri, Fubuki makin berkeringat. Sebelumnya dia pernah mendengar tentang Silver Fang yang katanya memiliki kekuatan besar dalam ilmu bela diri. Tapi bagi Fubuki, pahlawan kelas S seperingkat 3 itu harusnya tetap memiliki batasan kekuatan, meskipun sebelumnya telah dia bantu dengan pelindung psikis yang menyelimuti tubuhnya beberapa waktu lalu. Selain itu Fubuki bertanya-tanya tentang kakaknya Bang. Siapa dia sebenarnya? Karena bagi Fubuki, Bom juga memiliki kekuatan yang hampir sama kuatnya dengan Bang. Fubuki yang semakin berkeringat itu mencoba mengingat sesuatu. Seingat dia, Bom bukanlah orang yang menjabat sebagai pahlawan pro. Walau begitu, kekuatannya setara dengan Bang. Fubuki bertanya-tanya apakah dia secara tak sengaja berhasil menemukan orang dengan bakat luar biasa atau sejenisnya. Sesaat Fubuki yang kaget dengan aksi dari kedua pengguna bela diri itu terdiam membisu sambil berkeringat. Lalu sifat buruknya pun kambuh lagi guys. Bagi Fubuki sekarang ini adalah kesempatan bagus untuk merekrut mereka berdua. Dan dia tidak ingin melewatkan kesempatan emas tersebut. Dia berencana ingin mengajak Bom juga untuk bergabung ke dalam timnya. Setelah itu sambil berlagak sok akrab dan ramah, Fubuki mengajak bicara Bom. Dia berkata dan mengakui kalau kemampuan bertarung yang Bom tunjukkan sungguh luar biasa. Dan itu semua membuat Fubuki sangat terkesan. Bom dengan polosnya tersenyum dan berterima kasih atas pujian yang Fubuki ungkapkan. Tapi Fubuki melanjutkan pembicaraannya. Dengan percaya dirinya dia akan memberikan bonus spesial kepada Bom karena telah bergabung dengan tim Fubuki. Bonusnya berupa satu set daging sapi khusus seberat 3 kg. Hehehe. Akan tetapi tiba-tiba secara mengejutkan anjing Rover kembali berdiri. Seketika membuat Fubuki langsung ketakutan. Bang dan Bom mengambil kuda-kuda dan bersiap melanjutkan pertempurannya menghadapi anjing hitam besar tersebut. Bom tidak menyangka ternyata anjing tersebut memiliki tenaga banyak. Dan dia masih hidup meski sudah menerima pukulan sebesar itu. Bang berkata jika anjing yang mereka hadapi ini sungguh menyebalkan. Hal itu membuat mereka jadi tidak bisa melanjutkan perjalanan. Dan seharusnya anjing hitam ini duduk manis saja. Namun sungguh di luar dugaan, anjing Rover tiba-tiba langsung jinak dan duduk manis mendengarkan apa yang Bang katakan. Kejadian tersebut membuat Fubuki, Bang dan Bom ikutan kaget. Bisa-bisanya anjing besar satu ini menuruti apa yang pahlawan kelas S peringkat 3 itu katakan. Kemungkinan anjing Rover bisa menjadi jinak kalau berhasil dijatuhkan guys. Seperti saat Saitama yang berhasil memukul beberapa waktu lalu. Kemungkinan anjing Rover bisa menjadi jinak kalau berhasil dijatuhkan guys. Seperti saat Saitama yang berhasil memukulnya beberapa waktu lalu. Setelah itu Fubuki, Bang dan Bom akan melanjutkan perjalanan menyusuri markas Asosiasi Monster. Dalam benaknya Bom merasa kecewa karena menurutnya jurus gabungan bela diri yang mereka tunjukkan tadi akan langsung berpengaruh pada si anjing. Hal tersebut membuat kepercayaan diri Bom menjadi runtuh untuk kedua kalinya. Setelah sebelumnya pukulan kombinasinya juga tidak begitu berefek saat melawan Mukade Choro. Lalu scene berpindah.
Kali ini diperlihatkan Tatsumaki yang masih berada di ruangan tempat di mana pertempurannya dengan Gyoro berakhir. Sambil menunggu Seikos yang sedang dia tarik ke medan pertempuran, sesaat dia merasakan sesuatu. Akibat kekuatan besar psikis yang Fubuki keluarkan tadi membuat Tatsumaki menyadari jika adiknya juga ikut terjun ke medan pertempuran. Dalam benaknya Tatsumaki merasa marah karena sebelum misi penyerangan dia meminta staf Sekingar untuk tidak melibatkannya ke dalam misi. Dan setelah misi ini berakhir, Tatsumaki akan memberi pelajaran pada staf tersebut. Setelah itu scene berpindah ke Saitama bersama Flashy Flash dan Monster Cable bermata satu. Diperlihatkan Saitama, Flashy Flash dan Monster Cable menyusuri lorong markas asosiasi monster dengan menaiki troli tambang bawah tanah. Dengan menaiki troli tersebut malah membuat Saitama menjadi kegirangan. Mengingat si botak orangnya mudah bosan. Hehehe. Flashy Flash bertanya kepada Monster Cable berapa lama mereka akan sampai ke tempat Raja Monster. Monster Cable menjawab kalau perkiraan sampai sekitar 10 menit lagi lah. Padahal kenyataannya si monster satu ini juga nggak tahu di mana lokasi sang Raja Monster. Bahkan dia juga nggak tahu kalau sang Raja Monster telah dikalahkan oleh si botak berjubah. Hehehe. Namun mendengar jawaban tersebut, Flashy Flash malah mempersiapkan diri karena pertarungan besar segera tiba. Sedangkan Saitama masih terkagum-kagum karena dia tidak menyangka ada banyak hal yang terjadi di bawah rumahnya. Termasuk menaiki troli penambangan bawah tanah yang Saitama bayangkan layaknya naik wahana jet coaster. Flashy Flash menyarankan Saitama untuk tidak lengah karena jika nantinya Saitama jatuh dalam jebakan musuh maka dia akan meninggalkannya. Saitama menjawab kalau dia tidak akan lengah dalam kondisi apapun. Namun Flashy Flash merasa jika Saitama bersikap sebaliknya dan akhirnya terjadilah perdebatan kecil di antara mereka berdua. Sampai akhirnya troli yang membawa mereka terjun ke lorong yang semakin dalam. Wush! Saitama berteriak kegirangan merasakan troli yang bergerak sangat cepat. Kejadian tersebut sampai membuat Flashy Flash merasa jengkel. Namun dalam benak Monster Cable berkata jika nanti dia akan membuat kereta yang membawa mereka ini jatuh ke jurang pada lengkung peralihan rel di depan sana. Karena bagi Monster Cable membawa pahlawan kelas S mati bersama akan jadi pencapaian tak terduga. Akan tetapi sesampainya mereka di dekat persimpangan dan melalui jurang yang sangat dalam, Monster Cable itu menarik ucapannya. Dia malah berkeringat ketakutan melihat dalamnya jurang yang mereka lalui. Dan dia akan menunggu kesempatan yang lain saja untuk membunuh kedua pahlawan itu. Hehehe. Akhirnya Saitama bersama Flashy Flash masuk ke dalam lubang. Lebih dalam markas asosiasi monster sambil diantar seekor Monster Cable. Apakah nantinya Monster Cable tersebut akan berhasil melancarkan aksinya dan membunuh Saitama dan Flashy Flash? Sayangnya scene manga One Punch Man chapter 125 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man chapter 125 yang ending scene-nya memperlihatkan Saitama bersama Flashy Flash dan Monster Cable menaiki troli untuk mencari di mana Raja Monster berada. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Selain itu, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya, supaya kamu selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Sampai bertemu di video review manga One Punch Man selanjutnya, and see you next time.